ada yang dijual, ada yang diserahkan, tapi banyak yang diserahkan ya. 96 tahun di Indonesia itu baru membuka panggilan jadi buder itu keterkejutan iman yuk. Setelah nongkrong ya, yuk kita masuk biara yuk. Harta kekayaan gereja itu kan orang-orang miskin ya. Artinya halo sahabat Jagobis TV, masih setia ya dengan tayangan-tayangan yang akan kita tampilkan pada pagi hari ini. Nah teman-teman, saat ini saya berada di Buder CSA Madiun. Nah saat ini saya juga tidak sendiri, saya didampingi oleh Buder Martin. Halo Buder Martin, bagaimana kabarnya? amin, sehat-sehat. Puji Tuhan. Semangat. Tetap sehat ya Pak Buder ya. Nah nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol ini Buder tentang bagaimana sih karya-karya yang ada di Buder CSA ini, kemudian semangatnya seperti apa begitu ya Buder. Yang pertama ini Buder, Yayasan Mardi Wisana Gonzaga punya misi apa saja sih dalam karya-karya? Oh iya. Iya. Jadi Yayasan Mardi Wisana Gonzaga itu salah satu 3 yayasan yang dimiliki oleh kongregasi CSA ya. Nah, Yayasan Mardi Wisana Gonzaga khusus menaungi karya-karya yang ada di Madiun dan ada di Turi, Sleman. Nah, visinya adalah ingin mewujudkan lembaga pendidikan Kristiani yang profesional, kredibel, humanis, dan dijiwai semangat PKD, persaudaraan, kasih dan damai. Nah, jadi semua unit-unit yang dinaungi oleh Yayasan Mardi Wisana Gonzaga itu memang arahnya harus ke sana. Karena visi misi itu bagian dari penerjemahan visi misi kongregasi ya. Kurang lebih begitu. Karya-karya Buder CSA ini dalam bidang pendidikan ya. yang ada di wilayah Madiun ini ada sekolah ya Buder ya? Santo Yusuf Madiun, kemudian ada yang di Turi, begitu. Itu SD atau SMP Buder? Yang di Madiun TK sampai SD, SMP Santo Yusuf ya. Juga karya panti asuhan. Ada panti asuhan. Panti asuhan. Ya. Kemudian ini ada karya baru di Madiun juga ya, sebenarnya bukan karya besar tetapi karya yang memang menanggapi kebutuhan pastoral gereja lokal ya, gereja Keuskupan Surabaya, lebih khusus di paroki Cornelius. Jadi ada asrama khusus untuk putra-putra SMA yang sekolah di SMA Bonaventura. Dan ada juga 2 mahasiswa dari Universitas Widya Mandala Madiun yang tinggal di sini untuk kami dampingi, tapi juga karena mereka calon-calon guru, maka nanti mereka akan diajak juga untuk berdinamika bersama anak-anak yang ada di panti, karena mereka ini para pelajar SMP dan SMA, SMK. Selain itu juga ada karya yang ada di Turi, Sleman, Yogyakarta, itu asrama SMP dan SMP Alisius Turi. Jadi memang kami membawai dua tempat ya. Baik Buder, tidak hanya dalam bidang pendidikan ya Buder, untuk karya-karya CSA ini ada juga asrama begitu ya, pendampingan anak-anak asrama. Kemudian yang saya dengar ini juga ada yang di Semarang ya Buder, itu untuk menampung para wisma lansia juga begitu ya Buder ya. Ya, karena mungkin bisa diceritakan Buder. Memang sejarah awal kami ini kongregasi didirikan itu untuk menjawab kebutuhan pastoral gereja, khususnya dalam melayani pendidikan Kristiani anak-anak dan kaum muda ya. Dan sampai sekarang karisma kongregasi itu kami pelihara, kami rawat ya. Salah satunya memang lalu ada beberapa sekolah baik yang lama maupun yang baru. Yang baru itu di Daratan Flores ya. Juga ada 2 SMK yang baru. Di Semarang kami punya dua tempat, dan mengapa itu Wisma Lansia dijadikan karya kerasulan kongregasi ya,
meskipun bukan dunia orang muda, tetapi bahwa pendidikan itu holistik ya, dari anak-anak sampai lanjut usia sebenarnya ongoing formation ya, pendidikan itu berkelanjutan sampai tua. Nah, Wisma Lansia yang di Semarang itu memang dibuat karena menjawab kebutuhan pastoral gereja saat ini, di mana demografi ya penduduk Indonesia itu kan sekarang ini 30-an juta itu lansia, dan tidak semuanya mempunyai keluarga dalam arti keluarga inti ya, di mana anak-anaknya kemudian siap menampung mereka, tapi juga ada keinginan sendiri untuk mereka tinggal bersama rekan-rekan lansia yang lain, sehingga di usia tuanya tidak merasa kesepian, tapi ada dinamika bersama. Nah, itu yang karya kongregasi yang ya relatif baru, agak berbeda dengan karya awal, tetapi dalam konstitusi kami memang memungkinkan membuka karya-karya yang memang untuk menjawab kebutuhan gereja di zaman dan saat tertentu. Topik pendidikan ini benar. Nah, saat ini baru-baru kemarin terjadi gempa di Flores. Kemudian di Flores itu ada karya juga ya? Iya, kami ada 3 komunitas ya. Iya, itu bagaimana? Bisa mungkin diceritakan sedikit, mungkin teman-teman di sana juga pengen mendengar bagaimana situasinya saat ini, begitu benar. Memang saat ini ya saudara-saudari kita yang ada di Flores sedang berduka ya, karena memang musibah gempa itu. Dan khususnya untuk para Buder CSA yang di sana, kami mempunyai tiga komunitas ya, yang relatif cukup besar juga, di Ruteng, di Bowai, dan di Nagekeo ya, di Ngada. Itu ada 3 komunitas dengan karya-karya SMK Alusius dan SMK Gonzaga, lalu ada asrama Alusius, kemudian asrama Alusius di 2 tempat ya, kemudian ada asrama milik Keuskupan yang juga kami kelola, 4 asrama dengan 2 sekolah gitu. Lalu ada satu lagi di daratan timur, tapi di Kupang ya. Ya, korban jiwa puji Tuhan tidak ada, tetapi ada kerusakan di bangunan ya, terutama sekolah, terutama yang lantai 3 pada ambrol. Ya. Karena memang gempanya terlalu tinggi memang, betul. Ya. Jadi saat ini ya kami bersolidaritas ya, maka kami mengajak para siswa yang ada di Madiun dan di Turi untuk ya belajar berempati, bersolidaritas dengan mengumpulkan, menyisihkan uang jajan gitu. Kami ada rencana itu. Gitu ya, Buder ya. Untuk setidaknya meringankan, membantu teman-teman saudara-saudara yang ada di Flores ya, Buder ya. Ya. Buder, untuk pendidikan khususnya di Madiun ini, di Madiun dulu aja. Nanti yang jauh kita ceritakan lagi. Yang itu di Madiun ini kan ada Santo Yusuf dari TK sampai SMP ya, Buder. Dan itu sudah dari yayasan juga sudah memberikan fasilitas yang begitu baik ya untuk anak-anak. Jadi mungkin para teman-teman yang ada di rumah pengen tahu sekilas bagaimana Santo Yusuf begitu. Mungkin bisa diceritakan untuk kondisinya, bagaimana untuk aktivitasnya seperti itu. Saya melanjutkan para penerus-penerus kami yang sudah merintis dan memulai karya-karya itu. Jadi karya Santo Yusuf ini, Sekolah Santo Yusuf ini salah satu dari karya warisan para Buder Belanda ya. Usianya sudah cukup lama, misalnya SMP ini usianya udah 92 tahun, SD 76, kemudian TK itu 32 nggak salah ya. Jadi nah itu warisan, karya-karya warisan para Buder Belanda ya, khususnya yang SD dan SMP. Ya kami mencoba untuk membenahi fasilitas dengan pengadaan sarana, ada air minum RO itu ya. Jadi kami membiasakan anak untuk belajar hidup sehat sejak awal dengan cara mengkonsumsi air yang memang layak untuk diminum, dan mengedukasi anak juga bahwa sekarang
sampah itu kan salah satu keprihatinan kita. Maka kalau anak kemudian ke sekolah hanya bawa tumbler kosong tuh ya, kemudian diisi di sekolah, lalu kalau pulang nanti juga diisi untuk dibawa ke rumah, diminum di rumah, itu kan bisa menghemat banyak sekali sampah-sampah plastik ya, botol-botol kemasan misalnya. Juga ada fasilitas lain yang juga membantu untuk dinamika anak-anak di sekolah ya, lapangan basket itu ya, itu selain untuk kebutuhan intern Santo Yusuf, tapi juga untuk latihan ya, untuk umum ya, sekolah-sekolah dan juga klub-klub basket ya, mereka menyewa ya dengan harga persaudaraan, karena memang pertama-tama orientasinya bukan bisnis ya, tetapi juga ada unsur sosial, karena bagaimana lalu fasilitas menjadi berkat bagi lembaga-lembaga lain gitu. Dan puji Tuhan ya, mereka cukup antusias menurut saya, karena dalam seminggu itu pasti ada yang menggunakan ya, selain yang fasilitas lain yang kecil-kecil sifatnya. Tapi juga pertama-tama tidak sekedar fasilitas, tapi bagaimana membangun SDM ya, para guru, sehingga bisa membawa anak-anak kita itu bertumbuh berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan, tapi juga sesuai dengan visi misi dari yayasan dan kongregasi itu. Mungkin bisa diceritakan sejarahnya bagaimana begitu Bu Dan? Awal pertama berdirinya, kemudian sejauh ini sampai perkembangannya begitu. Ya. Kongregasi Buddha Santo Aloysius atau CSA itu didirikan di Oudenbosch, Belanda ya, tahun 1840. Nah, 22 tahun. Saya belum lahir. Oh, belum. Indonesia ya. belum bernama Indonesia bahkan ya. 1840. Dan 22 tahun sesudahnya para Buddha itu diminta ya datang ke Nusantara ya, khususnya ke Pulau Jawa oleh Romo Yesuit yang waktu itu menangani ya karya gerejani di Surabaya, Pastor Martinus van den Elsen SC ya. Nah, beliau yang meminta para Buddha dari Belanda untuk datang ke Indonesia. Nah, datanglah 4 Buddha kami ya ke Surabaya. Tugas utamanya adalah memang merintis pendidikan, ya, merintis pendidikan untuk anak-anak Eropa, anak-anak Belanda, dan juga anak-anak Indo. Indo itu ayahnya Belanda, kemudian mamanya mamanya Indonesia ya. Pertama-tama memang hadir untuk pendidikan orang-orang kelompok anak-anak ini ya. Katolik, anak-anak pribumi belum ada. Tahun 1862 itu belum ada. Bersama Romo Yesuit dan juga para suster Ursulin ya, para Buddha CSA ya, ini tiga tarekat awal yang pertama masuk kategori awal ya, kelompok yang bermisi di Jawa khususnya. 1856, 1859, 1862 begitu. Nah, dari situlah lalu merintis karya-karya yang ada di Surabaya seperti SD Aloysius, kemudian nanti sekolah SMP Santo Yosef, kemudian SMA Saint Louis, ya. Kemudian ada panti asuhan juga di Surabaya waktu itu. Kemudian dari Surabaya sekitar 50 tahun sesudah berkarya di Surabaya, lalu diminta berkarya di Batavia, mendirikan sekolah yang sama di Bandung, sehingga ada sekolah SD, SMP, SMA Aloysius Bandung, ya. Kemudian di Semarang, lalu Madiun. Nah, Madiun kemudian di Flores ya, di Ruteng. Ya. Nah, itu memang para Buddha dulu spesialis sekolah ya. Ya. Untuk pendidikan. Pendidikan ya. Waktu itu. Dan dalam perjalanan waktu memang sekolah-sekolah rintisan awal yang waktu itu memang sangat dibutuhkan dan berkembang, kami serahkan. Ya, ada yang dijual, ada yang diserahkan, tapi banyak yang diserahkan ya kepada tarekat-tarekat lain dan juga kepada keuskupan. Mengapa itu terjadi? Karena Buddha-Buddha
Belanda waktu itu, ya, 96 tahun di Indonesia itu baru membuka calon-calon Buddha pribumi. Bayangkan 96 tahun itu kan hampir 1,5 generasi ya. Iya. Itu baru menerima calon-calon pribumi. Nah, sehingga tahun-tahun 1975, sekitar 1975 sampai ya 70 sampai 80 ya, itu banyak karya-karya yang ya tadi diserahkan ke tarekat lain atau dijual ya. Yang penting adalah bagaimana melanjutkan karya-karya itu demi kepentingan gereja Indonesia khususnya. Sehingga ya seperti yang di Surabaya, St. Louis dikelola oleh Romo-Romo CM, kemudian sekolah SMP Santo Yosef oleh para suster CB dengan Yayasan Tarakanita ya. Di Bandung, St. Louis, Aloysius Bandung dikelola oleh yayasan di bawah naungan Keuskupan Bandung. Demikian juga yang di Semarang, Karangpanas ya, di bawah Keuskupan Agung Semarang. Ya, itu bagian dari sejarah ya, karena memang panggilan jadi Buder itu ya untuk zaman-zaman sekarang ini kan tidak mudah ya. Ya, panggilan menjadi Buder itu di dalam gereja Katolik sendiri bisa ya kadang kurang populer ya Kak ya. Dan tantangannya ya tidak mudah juga untuk panggilan kaum muda sekarang. Iya, iya. Menjadi Buder itu kan harus siap untuk tidak populer ya. Karena memang kami banyak bekerja di lapangan ya, di balik layar bahkan. Menangani panti asuhan, jadi bapak asrama, menangani bengkel, jadi guru. Ya, itu kan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan juga oleh kaum awam non Buder ya, karena kami pun sebenarnya juga kaum awam ya. Hanya memang ada kekhasan tertentu ya, karena kami tidak menikah misalnya ya, sehingga bisa fokus untuk menangani anak-anak. Ya, seperti di Madun ini ada 40 anak panti misalnya, ada di mana asrama. Jadi ya kalau kami berkeluarga pasti agak susah ya mengurus begitu, mencarikan dana dan macam-macam mereka. Tidak punya anak, tetapi punya anak-anak panti yang luar biasa banyak ya Buder ya. Ya. Buder saat ini menjadi seorang Buder itu ada suka dukanya atau bagaimana begitu? Mungkin Buder bisa ceritakan. Ya, suka duka pasti ada ya. Pilihan hidup apapun pasti ada suka dukanya. Nah, saya menjadi Buder dari masa formasi sampai sekarang ya sudah 32 tahun ya, atau baru 32 tahun, tetapi saya hanya mensyukuri bahwa perjalanan itu tidak hanya menjadi perjuangan saya, tentu itu rahmat Tuhan ya, campur tangan Tuhan, dan karena kebaikan Tuhan saja saya ya, dan para Buder ya, saya bisa menjalani jalan panggilan itu. Bahagia atau tidak ya, kalau 32 tahun sudah berjalan tuh ya, kalau nggak bahagia pasti sudah lari ya. Tidak berada di sini sudah ya. Nggak di sini. Jadi ya saya bahagia dan bersyukur karena bisa ikut ambil bagian dalam ya karya misi gereja, karya misi kongregasi. Meskipun juga namanya jadi hidup sendiri ya, dalam arti sendiri ya, itu kan juga banyak kesulitan ya. Contoh konkretnya lah, kalau ketika badannya meriang, masuk angin gitu, gitu mau ya, ngeroi, cari orang ngeroi aja siapa kan susah. Beda dengan bapak yang berkeluarga atau apa ya. Tapi itu ya bagian kecil dari tantangan ya. Nah, duka-duka yang lain itu lebih pada misalnya tantangan karya ya, yang sekarang mau tidak mau harus mengikuti itu perkembangan, tapi kan dengan keterbatasan ya SDM, keterbatasan finansial, keterbatasan penopang yang lain. Ini kan kalau orang lari itu harus tergopoh-gopoh gitu ya untuk mengikuti itu ya. Dunia luar yang begitu cepat, misalnya dunia pendidikan lah ya, untuk menyediakan fasilitas pendidikan ya, di mana lalu sekolah-sekolah pemerintah misalnya banyak fasilitas ya untuk sekolah negeri. Lalu sekolah swasta kalau nggak mengimbangi itu ya akan tertinggal juga. Tetapi kalau mengimbangi terus ya finansialnya pasti juga terbatas, apalagi sekarang jumlah siswa ya tidak sebanyak dulu gitu. Itu
ya bukan menjadi duka ya, dalam arti lalu membuat hidupku menjadi sedih dan meratap terus, tidak, tapi itu sebuah tantangan ya. Tapi secara personal bahwa saya bersyukur menjadi Buder karena ya, bersama Buder yang lain, juga bersama para religius dari tarekat lain, berjalan bersama untuk membantu ya, mengembangkan, merawat karya-karya misi gereja. Itu salah satu yang membuat saya bertahan, tapi juga membuat saya bahagia, ya, meskipun kadang tidak baik-baik saja dalam tugas-tugas karya terutama ya, tantangan-tantangan itu. Nah, kekuatan kami adalah salah satunya ya hidup bersama ya. Hidup bersama para Buder yang lalu bisa saling meneguhkan, menguatkan, saling menghibur. Tapi juga pengalaman saya hidup doa ya. Karena kalau kesulitan itu kemudian dilihat secara manusiawi memang melelahkan ya. Tapi kalau saya bawa dalam doa dan ya Tuhan pasti akan terlibatlah karena Dia yang memanggil saya, nggak akan membiarkan saya terseok-seok jalan sendiri. Tapi itu pengalaman saya, lalu ya kekuatan doa itu sangat mendukung panggilannya. Pengalamannya dulu ketika tertarik menjadi seorang Buder itu gimana ceritanya? Oh ya, saya dulu sebenarnya kenal sosok Buder itu ya sejak usia SMP itu sudah kenal ya, tetapi tidak tahu itu Buder apa, tarekat apa. Setelah menjadi Buder saja lalu tahu, oh ternyata Buder yang dulu saya kenal itu Buder Yesuit gitu ya. Nggak hanya kenal karena beliaunya sering datang ke rumah, lalu dekat dengan keluarga, lalu ya kenal. Tapi setelah remaja ya, saya lulus SPG ya, waktu itu SPG masih ya, tidak langsung masuk Buder, tapi saya menjadi guru SD dulu. Pernah menjadi guru? Menjadi guru SD 5 tahun di Yayasan Salib Suci Keuskupan Bandung ya. Selama menjadi guru dan mudika ini ya, benih-benih panggilan mulai tumbuh ya. Mulai tumbuh. Ya, lalu sosok Buder yang lalu dulu saya kenal itu muncul kembali. Lantas ya, mungkin juga baik kalau saya mencoba untuk menjadi Buder gitu. Karena pilihan hidup saya kira bisa boleh memilih ya. Mau berkeluarga, mau melajang, atau mau hidup membiara, dan pilihan saya hidup membiara. Tahun 95 kemudian saya putuskan untuk masuk ya, mendaftar menjadi seorang Buder gitu. Nah, tapi waktu itu bukan anehnya, uniknya dan syukurnya bersamaan dengan saya itu teman-teman saya, teman guru, teman mudika, bertiga kami janjian. Yuk kita masuk biara yuk. Dari ngomong-ngomong ngobrol setelah latihan kor di gereja gitu. Ya, setelah nongkrong di pastoran. Yuk kita masuk biara yuk. Mau kemana? Temenku masuk OSC. Jadi gitu Romo ya, Romo Warno, OSC, Romo Mardi OSC. Kemudian saya ini kami bersahabat sebagai orang muda waktu itu, tapi juga sampai sekarang bersahabat sebagai religius ya. Teman seperjalanan itulah, sehingga bisa saling meneguhkan. Jadi kami janjian dan sampai sekarang puji Tuhan ya, saling menguatkan ya. Nah, pengalaman manusiawi ini bagi saya penting juga ya, saling mendukung, saling menguatkan. Semakin seru ya Buder ya obrolan kita. Nah teman-teman juga pengen tahu ini Buder, di komunitas CSA ini anggotanya berapa sih Buder? Oh gitu ya. Iya, kurang lebih berapa jumlah anggotanya? Ya, tahun 2026 ini kami para Buder itu jumlahnya ada 65 ya. Dengan novice itu ya calon Buder tapi sudah menerima pakaian biara dan sudah tercatat sebagai anggota kongregasi. Ada 60-an 5. Lalu kami tinggal di 15 komunitas ya, yang tersebar di beberapa keuskupan. Keuskupan Agung Kupang ya, kemudian Keuskupan Agung Ende, Keuskupan Ruteng, Keuskupan Surabaya, Keuskupan Agung Semarang, Keuskupan Sintang. Tidak ada 6 keuskupan. Yang tadi ada 14 biara komunitas, dan kami rumah pusatnya gitu, rumah induknya itu ada di Jalan Kanveraya 49 Banyumanik, Semarang ya, jadi Keuskupan Agung Semarang. Sejak tahun 1999 itu memang kami berstatus kongregasi mandiri diosesan ya.
Nah, tidak lagi berstatus kongregasi kepausan, tapi diosesan di bawah reksa khusus pastoral, reksa khusus Bapak Uskup Agung Semarang. Kongregasi ini sama yang tadi kita untuk yang sejarah tadi kan dari Belanda begitu ya, Buder, ya. Nah, untuk kongregasi yang di Indonesia ini yang istilahnya mandiri itu bagaimana, Buder? Oh iya, jadi memang kami berstatus mandiri dalam artian tidak lagi tergantung atau terikat oleh kongregasi induk ya. Di Belanda sana ada kongregasi Buddha juga, CSA juga. Sama juga ya? Sama, tapi yang di Belanda itu berstatus kepausan. Sejak tahun 80 itu sudah mulai merencanakan strategi bahwa Buddha CSA Indonesia harus disapih ya, kalau orang Jawa bilang ya. Sudah saatnya disapih lah, berjalan sendiri, berdikari. Maka lalu ya dikondisikan, didampingi untuk mandiri. Sampai tahun 1999 kemudian kami secara resmi berstatus mandiri tadi sebagai kongregasi otonom. Jadi tidak terikat dengan pusat Belanda, baik secara struktural dan ya kalau dalam bahasa kita kedinasan gitu ya. Tapi lebih ikatannya itu lebih ikatan spiritualitas dan ikatan persaudaraan, bahwa kita punya pendiri yang sama, saling berkunjung ya, itu juga masih dilakukan. Nah, dengan mandiri lalu ya para Buddha di Indonesia bertanggung jawab terhadap penghidupannya, tapi juga karya-karya kerasulannya. Secara finansial misalnya, ya harus mengelola aset yang dimiliki sendiri untuk menopang karya-karya kerasulan di 14 komunitas tadi. Iya, iya. Nah, begitu. Untuk di Madiun ini Budarnya ada berapa, Buder? Kami ada, saat ini ada 5 ya. Ada 5. Di rumah biara ini, kami katakan biara induk ya. Biara induk, artinya yang di Madiun, karena ada juga Buder yang bertugas berkarya di asrama Widya Yuwana ya. Rumah Bina. Rumah Bina. Rumah Bina. Berarti, Ya, di sana ada di sana. asrama. Jadi para Buder, ada satu Buder ya saat ini mendampingi di sana. Tapi sebagai anggota menjadi bagian dari komunitas Madiun sih. Ya, mungkin teman-teman yang menonton bisa langsung ya mungkin berkunjung atau bagaimana, boleh ya Buder ya? Boleh, sangat-sangat boleh. Teman-teman muda di sana yang mau coba-coba sih gimana, pengen tahu tentang Buder CSA, silahkan datang langsung ke sini ya. Jalan Ahmad Yani. Ya, nomor 6. Dekat dengan gereja Santo Cornelius Madiun. Ya. Kemudian ini Buder, Buder kan menangani yayasan untuk pendidikan ya, Yayasan Marti Wijana Gonzaga, maaf. Nah, apa sih tantangan dan kesulitannya dalam mengelola yayasan begitu, Buder? Iya, mengelola sekolah Katolik di zaman ini memang tantangannya lebih besar ya daripada beberapa dekade yang lalu ya. Nah, dari sisi kalau boleh saya bilang kompetitor ya, jadi sekarang juga banyak sekolah bagus ya, baik dari lembaga keagamaan lain ataupun dari sekolah-sekolah negeri. Sekarang kan mereka juga cukup berkembang pesat ya dari banyak segi ya. Kemudian dari jumlah umat sendiri, jumlah anak-anak sendiri kan memang realitanya tidak sebanyak dulu ya. Keluarga-keluarga sekarang untuk punya anak 3 itu kan pikir-pikir ya, kebanyakan 2 atau bahkan malah ada tren 1 ya. Sehingga tantangannya ya memang jumlah anak yang sedikit lalu jumlah sekolahnya tetap, sehingga ya bagi-bagi gitu. Ya, itu dari sisi jumlah, sehingga tidak bisa berharap kemudian seperti dulu yang lalu satu angkatan bisa berjumlah 115 ya, satu angkatan ya. Sekarang ya agak susah juga. Itu yang pertama. Yang kedua juga tantangan mendidik anak ya di zaman sekarang itu ya, karena beda generasi, maka bagaimana lalu mengajak para pendidik kami, para guru, ya, tenaga kependidikan untuk yang menyesuaikan diri
dengan karakter anak di zaman generasi sekarang. Sekarang ya. Ya, kalau model belajarnya, model pembelajarannya, metodologinya tidak berubah ya anak nggak bisa berkembang karena memang dunianya berbeda. Nah, tantangan mendidik kan itu, seni mendidik ya sebenarnya ya. Nah, guru itu kan harus pandai-pandai menyesuaikan Harus diri, update nih ya, benar ya. mengupdate Betul sekali. keterampilan ya, keterampilan Sekarang mengajar sudah dan mendidik. digital ya. Betul ya, salah satunya itu. Ya, tantangan membentuk karakter ya. Untuk karakter anak sekarang ya itu menjadi tantangan, tapi juga harapan ya. Kami bersyukur bahwa sini lalu ada anak-anak panti, ada anak asrama, di mana lalu kami ya mau nggak mau berpikir untuk gimana ya cara mendampingi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, tetapi juga mengajak mereka untuk bisa bertumbuh berkembang sesuai dengan harapan lembaga gitu. Masih cukup banyak tantangan finansial ya misalnya. Tapi juga saya percaya kalau Tuhan dalam perjalanan gereja itu kan sudah sekian lama ya. Gereja didampingi. Saya juga percaya lembaga yang punya konsen, punya komitmen untuk melayani itu Tuhan akan memberikan dengan cara Tuhan. Akan memelihara dengan cara Tuhan. Hitung-hitungan manusiawi kadang nggak nyandak, Tidak tapi sesuai campur harapannya. tangan Tuhan dalam pengalaman hidup sering menunjukkan keterkejutan iman. Oh ini toh ternyata Tuhan kehendaki. Dengan catatan tadi hati tulus untuk melayani. Untuk melanjutkan karya-karya misi. Ciri khas untuk pendidikan Katolik dan misi-misinya begitu, Buder. Nanti Buder bisa ceritakan. Ya, harta kekayaan gereja itu kan orang-orang miskin ya. Artinya gereja juga tarekat-tarekat, kongregasi ya, dan yayasan-yayasan di bawahnya jangan sampai meninggalkan mereka. Karena kalau meninggalkan mereka itu sama saja dengan mengingkari jati diri, ya, misinya. Sehingga pendidikan tidak hanya berorientasi pada seberapa besar finansialnya, ya enggak, tapi seberapa besar bisa membantu menolong mereka-mereka yang memang perlu ditolong ya, dibantu. Sehingga Santo Yusuf, kami melajukan anak panti yang kami sekolahkan di panti di Santo Yusuf ya. Itu kalau mikirnya harus luas karena itu bagian dari misi gereja. Kami nggak bisa meninggalkan ya mereka-mereka yang memang perlu dibantu, ditolong. Jadi karakter pendidikan yang menurut saya pesan Yesus itu ya, cintailah Tuhan Allahmu dan cintailah sesamamu seperti engkau mencintai diri sendiri. Bagaimana memegang cinta kasih ini dalam setiap lini pelayanan. Nah, itu bisa dijabarkan dalam banyak halnya, dalam karakter-karakter yang ingin bangun seperti apa. Seperti sekolah kami ya menekankan nilai-nilai kejujuran ya, kemudian kesetiaan atau ketekunan, tanggung jawab, persaudaraan, kasih dan damai. Nah ini yang karakter-karakter ini yang memang ingin ditawarkan kepada para orang tua, ya, dan juga dimiliki oleh para guru dan anak-anak yang nanti kemudian mereka akan lulus. Jadi kalau lulus Santo Yusuf nilainya bagus tetapi tidak punya kejujuran, tidak punya kesetiaan, tanggung jawab dan tidak bisa bersaudara dengan siapapun, itu gagal. Nah, maka karakter-karakter ini yang memang harus dirawat dan dijaga karena itu jalan kekerasan tapi juga nilai-nilai yang sejalan dengan nilai-nilai Kristiani. Nah, tantangan saat ini kan bagaimana memegang itu ya. Nah, saya berharap lalu kita tidak melihat pendidikan secara sempit saja. Anaknya juara ini, ya anak kita lolos ini, pinter ini, tapi juga secara holistik ya, melihat pendidikan secara lebih luas. Bagaimana mendewasakan pribadi sesuai dengan tahap-tahapannya dan pada saatnya menjadi pribadi yang tadi jujur, tanggung jawab, setia, dan bersaudara dengan siapapun. Nah, ya mungkin masyarakat di luar sana memang melihat pendidikan Katolik ini kan pendidikan karakter gitu. ya harus ada nilai plus ya, Nilainya. selain
selain Akademis. intelektualitas ya, soal akademik ya, tapi juga pembentukan karakter ini menjadi tanggung jawab tidak hanya sekolah, tapi terlebih ya para orang tua dalam keluarga, Ya. kemudian sekolah dan gereja, bagaimana ini bersinergis untuk membantu anak-anak kita sehingga menjadi pribadi-pribadi yang dewasa dan bertanggung jawab pada saatnya. Iya. Kemudian ini Buder, dari sekolah Santo Yusuf ini kan tidak semuanya itu Katolik, Ya. kemudian dari suku mana saja begitu Buder ya. Itu bagaimana Buder? Yaitu bagian dari mewujudkan persaudaraan tadi ya. Persaudaraan itu kan bagi kami ya tadi lebih luas ya. Tidak hanya saudara kandung apalagi, tapi juga tidak hanya saudara seiman, tapi juga saudara seluruh umat manusia, dan mereka datang dari latar belakang apapun ya, itulah saudara kita. Maka tidak aneh lalu Santo Yusuf murid-muridnya dari banyak pulau, banyak suku, juga banyak keyakinan ya. Bahkan guru-gurunya juga, Dari guru-gurunya juga. yaitu bagian dari upaya pendidikan untuk semuanya bermuara pada kepentingan anak pasti ya, bagaimana menyiapkan anak tumbuh dewasa menjadi pribadi-pribadi yang bisa diandalkan intelektualnya, tapi juga karakter hati ya. Menarik sekali ya obrolan pada kesempatan ini. Buder mungkin bisa memberikan sedikit pesan-pesan begitu untuk teman-teman kita yang sedang menyaksikan Yakobus TV ini. Ya, saya kan berpesan khususnya pada kaum muda ya, yang belum menentukan status pilihan. Jadi yang masih melajang terutama pilihan hidup dalam gereja itu tadi ada mau hidup berkeluarga mau hidup melajang pun mau hidup membiara pun juga Nah, saya sebagai orang di biara lalu ya mengajak orang-orang muda untuk ya mungkin bisa memikirkan alternatif yang lain ya, yang berbeda gitu dengan cara hidup membiara. Banyak tugas dan tanggung jawab misi gereja yang membutuhkan ya orang-orang muda yang tergabung dalam tarekat-tarekat ya, menjadi buder, menjadi suster, menjadi romo ya. Nah, khususnya untuk menjadi buder memang kami sadar bahwa hanya dengan kesaksian hidup yang baik dan juga karya-karya yang relatif baik, bermutu, berkualitas dibutuhkan. Mudah-mudahan itu menjadi daya tarik ya orang-orang muda untuk mau bergabung. Ya, saya bersyukur misalnya 2 tahun ini lalu dari anak-anak kami ya, dari sekolah SMK kami di Flores, dari asrama, dari panti bahkan yang di sini, lalu ada yang tertarik menjadi buder ya. Ada angkatan ini ada 5 gitu ya, yang dari anak didik kami ya. Nah itu menjadi hiburan bagi saya, bagi kami para buder bahwa melalui karya, melalui hidup bersama dengan mereka lalu masih ada daya tarik ya, dan mudah-mudahan kami bisa mendampingi dengan baik ya, para calon-calon kami. Nah ini Begitu. pesan buat teman-teman yang ada di sini, jangan takut ambil pilihan. Ya. Nah nanti kalau mau lebih dalam lagi bisa main ke kongregasi CSA. Ya. Ya, begitu. Terima kasih teman-teman.